Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu buat kita semua. Nah, hari ini kakak-kakak di sini datang ditugaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sangihe, diperintahkan juga oleh Kepala Seksi Intelijen, datang ke sini untuk memberikan ilmu buat adik-adik. Mudah-mudahan ilmunya bisa diterima. Ada dua materi, dua pokok besar yang mau disampaikan. Satu terkait dengan perlindungan anak. Sebelumnya kakak minta tepuk tangannya yang kelas 10. Yang kelas 10 boleh tepuk tangan. Yang kelas 11 boleh tepuk tangan. Kemudian yang umurnya 15 tahun boleh tepuk tangan. Yang 16 tahun boleh tepuk tangan. Yang 17 ada? Di atas 17 ada? Tepuk tangannya? Oke, gak apa-apa, gak masalah. Yang di bawah 15 tahun ada? Tepuk tangannya? Di bawah 15? Gak ada ya? Jadi kisarannya antara 15, 16, 17, dan 1, 18. Ya benar ya, 18. Gak masalah. Gak ada yang perlu dimalu. Gitu ya. Nah, nanti terkait dengan perlindungan anak ini akan disampaikan sama Kak Akbar. Simak baik-baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, simpan. Nanti ketika kita sesi pertanyaan, ada bingkisan dari kakak yang bisa nanti kakak sampaikan. Kami terima semua pertanyaan terkait dengan materi atau di luar materi yang berkaitan dengan hukum. Gitu ya. Simak baik-baik ya. Waktu dan tempat kakak persilakan ke Kak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Supaya lebih mudah kakak berdiri aja ya. Memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi setiap anak itu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat. Jadi memang ini masih jadi PR juga bagi negara kita karena masih banyak juga. Jadi adik-adik yang seumuran kalian itu nggak seberuntung kalian gitu, masih bisa sekolah, masih bisa main sama teman-teman, karena banyak juga teman-teman kalian yang di luar sana itu udah kerja di pasar, kerja di pelabuhan, itu banyak sekali daerah sini. Nah, yang ketiga hak dalam memperoleh pendidikan sama kayak yang tadi. Yang keempat hak dalam memperoleh pendidikan luar biasa. Nah, yang pendidikan luar biasa ini contoh teman-teman kita yang mungkin dalam segi fisik dan segi mental itu mengalami kekurangan, misal gitu, ada mungkin cacat atau mungkin dia seperti autis. Nah, itu banyak, dan sebenarnya mereka itu juga ada hak untuk dapat pendidikan. Nah, yang hak anak penyandang disabilitas dan memperoleh hak yang rehabilitasi, bantuan sosial dan penggunaan taraf bantuan sosial. Yang keenam, hak untuk diasuh. Jadi orang tua itu berhak untuk memelihara adik-adik itu. Jadi mengasih makan, mengasih tempat perlindungan, menyekolahkan, dan itu memang haknya adik-adik semua. Nah, ini yang kita bahas, kekerasan terhadap anak. Nah, kekerasan terhadap anak adalah perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemakanan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, kita bakal lebih titik beratnya pembahasannya terhadap kekerasan anak ini. Nah, yang pertama jenis kekerasan terhadap anak. Contoh yang pertama adalah penelantaran. Adalah di mana orang dewasa itu gagal bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan termasuk fisik yang cukup seperti pakaian, kebersihan emosional, dan medis. Nah, yang kedua ada kekerasan fisik. Nah, ini biasanya banyak yang terjadi, ya kan? Kenapa orang tua kita itu kadang-kadang masih menggunakan metode pendidikan orang zaman dulu, ya kan? Ya apa? Tali pinggang biasanya, benar kan? Atau dikunci di luar rumah, atau biasanya dipukul pakai sapu, kan kayak gitu. Mungkin aku juga pernah mengalami kayak gitu kan? Mungkin ada di sini beberapa sering juga
juga mengalami seperti itu. Jadi kekerasan fisik itu masih sering terjadi nih terhadap kita, benar nggak kira-kira? Nah, ini pelecehan emosional adalah yang paling sulit untuk didefinisikan. Itu bisa termasuk namanya panggilan ejekan. Nah, ini sering terjadi sekolah lah, benar nggak? Kadang ejek-ejeknya apa? Wah, si anu begini. Jadi kita sering ya, gitu kan, ngasih ejekan ke teman atau mungkin ya jangankan ejekan lah, misalnya kayak nama orang tua tapi itu melukai emosional dia, itu termasuk pelecehan secara emosional sebenarnya. Jadi hati-hati adik-adik ya. Yang selanjutnya pelecehan seksual terhadap anak. Nah, ini sudah jelas ya, adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Nah, ini sering terjadi misalnya luar biasa sekali. Nah, baru ini bully. Apa itu bully? Atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, mungkin kita di sini ada korban bullying atau ada pelaku bullying nih, ya kan? Nah, nanti dibahas nih, kira-kira apa sih ancaman pidananya? Jadi ada ancaman pidananya terhadap pelaku bullying ini. Nah, ini masih contoh jenis kekerasan terhadap anak tadi, ada kontak fisik langsung, contohnya kayak tadi mukul, ya kan? Terus apa? Ada temennya diseret, macam-macam. Mungkin kalian pernah lihat di video-video di media sosial itu contoh kekerasan terhadap dari biasanya itu kakak kelas ke adik kelas, gitu kan? Sering terjadi kontak verbal langsung, contoh tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, ya kan itu. Nah, untuk memberi panggilan nama, sarkas dan merendahkan, mengejek, mengintimidasi, memaki dan menyebarkan gosip. Nah, yang cewek-cewek ini biasanya apa? Gosip, benar kan? Ya kan gitu. Nah, jangan sampai gara-gara gosip itu teman kita itu jadi takut untuk sekolah. Kenapa? Takut dibicarain gitu. Jadi emosionalnya terganggu gitu. Nah, pendidikan non verbal langsung, contohnya, nah ini tindakan melihat dengan dingin, menjulurkan lidah, ya kan, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, mengancam. Nah, ini termasuk bully, ya kan, tapi perilaku non verbal langsung. Selanjutnya ada perilaku non verbal tidak langsung, contohnya, nah ini sering nih tindakan mendiamkan seseorang, ya kan, kawannya nggak tahu apa-apa, didiamkan, gitu, ya kan. Jadi kawannya pikir salah aku apa gitu, oh didiamkan. Nah, ini termasuk contoh jenis bullying, adik-adik ya. Nah, cyberbullying mungkin tahu ya, ini di media sosial, gitu kan. Netizen sekarang wah jari itu lebih tajam dari lidah kan gitu. Nah, itu hati-hati, karena kalau udah di screenshot bisa kena undang-undang ITE kan, adik-adik semua. Nah, nanti kita bahas ya ketentuan pidananya apa aja sih yang bakal bisa kena kalau misalnya kita melakukan tindakan-tindakan yang tadi gitu. Nah, yang pertama ketentuan pidananya yaitu pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Jadi sejak material maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Nah, kita ini nggak boleh memperlakukan teman-teman kita yang mempunyai kekurangan itu diskriminatif. Contoh, kita ada buka belajar kelompok, misalnya karena mungkin dia ada kekurangan atau apa, aku usaha sama dia orangnya begini, kurangnya begini. Nah, itu termasuk tindakan diskriminatif dan itu bisa dipidana. Ya. Jadi hati-hati, sekali lagi hati-hati. Nah, pasal 77 bagi orang yang melanggar pasal 76A akan dipidana apa? Paling lama itu 5 tahun dan denda paling banyak ini 100 juta. Jadi adik-adik bisa dipenjara paling lama 5 tahun gara-gara diskriminatif tadi terhadap teman-teman kita yang penyandang disabilitas. Nah, baru pasal 76C apa bunyinya Pak? Ya kan, bunyinya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ya kan? Jadi pasal 76 ini Pak tadi kan saya kan nggak bisa nih, ada teman kita lihat di depan kita melakukan kekerasan ke teman yang lain, ya kan? Kita biarkan aja, tapi kita nggak ngapa-ngapain, cuma lihat aja itu, ngelera, cuma melerai juga nggak berani, gitu kan? Manggil ke guru juga enggak, cuma nonton, bisa nggak dipidana? Bisa, karena itu termasuk unsur pembiaran. Nah, jadi ada ini bisa baca, jadi setiap orang dalam mendapatkan membiarkan. Nah, jadi itu pun bisa kena pidana, gitu. Jadi yang melakukan kena pidana, yang membiarkan juga kena pidana. Apalagi kita juga ikut turut serta nih, ikut-ikutan, jadi keroyokan. Nah, itu bisa kena pidana juga. Ancamannya apa? Nah, bagi orang yang melanggar pasal 76 itu akan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan ada denda 72 juta. Nah, jika anak yang mengalami
luka berat akan dipidana. Contoh masuk luka berat ini gimana? Dia misalnya cacat, gara-gara itu dia cacat, nggak bisa sekolah lagi, nggak bisa aktivitas lagi, itu termasuk mengalami luka berat. Nah itu penjaranya lebih tinggi lagi, jadi 5 tahun gitu, dan dendanya lebih banyak lagi, jadi 100 juta. Nah apabila anak yang dilakukan kekerasan tersebut korban itu meninggal, nah itu lebih lama lagi, penjaranya paling lama 15 tahun dan dendanya itu paling banyak 3 miliar rupiah. Nah, dan yang keempat, pidana akan ditambah sepertiga jika pelaku merupakan orang tua. Nah, jika yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut adalah orang tua atau bayinya, itu pidananya ditambah sepertiga lagi dari pidana maksimal. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pasal 76C. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Nah, ini yang sering terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi, persetubuhan itu biasanya modusnya itu ada 2, ancaman atau dengan tipu muslihat. Nah, tipu muslihat ini gimana? Kita bahas lagi di pasal selanjutnya. Jadi ancaman ini, contoh ancaman kekerasan atau kekerasan. Contoh biasanya yang masuk ke orang kakak itu berkasnya si cewek dan si cowok ini pacaran, ya kan? Tapi si cewek ini umurnya masih di bawah 18 tahun. Tapi cowoknya itu rata-rata umurnya misalnya 20 tahun. Biasanya itu kejadiannya di mana? Di kos-kosan atau di rumah kosong. Caranya gimana? Si cowok itu naik. Contoh ya, si abang misalnya, ayo kan gitu kan, cok sini bang. Nah, jadi biasanya, silakan itu contohnya, itu kan di berita acara itu si pelaku ini menarik tangan si korban. Jadi menarik ini sudah termasuk kekerasan. Nah, jadi itu bisa masuk unsur pidana. Dan biasanya itu sering terjadi. Pelecehan seksual kepada anak, jadi tolong jaga diri masing-masing. Nah, apa sih pasal ketentuan pidananya? Nah, bagi orang yang melanggar pasal 76 tadi akan dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, denda paling banyak 5 miliar. Nah, pidana berlaku bagi orang yang menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Walaupun misalnya kita tidak melakukan persetubuhan dengan kita, tapi kita bujuk anak itu melakukan persetubuhan dengan orang lain, itu termasuk bisa dipidana. Karena banyak sekarang adik-adik, ya kan gitu. Dia bujuk kawannya, ya kan melakukan persetubuhan dengan orang lain, dia memvideo. Nah, ada juga kayak gitu. Nah, itu bisa juga dipidana. Sekarang orang sekarang itu memang aneh-aneh, tapi memang ada gitu. Dan ketentuan pidananya ada yang mengatur kayak gitu. Jadi adik-adik harus pahami ini. Gitu. Nah, pidana akan ditambah sepertiga jika dilakukan oleh orang tua, wali, keluarga, pengasuh, pendidik, aparat, atau dilakukan lebih 1 orang secara bersama. Nah, kemarin itu ada kasus baru. Itu 11 orang. Ya kan, termasuk apa? Kalau tidak salah itu termasuk ada polisi di situ, ada juga di situ gurunya juga di situ melakukan pencabulan terhadap anak. Nah itu pidana lebih berat, ditambah sepertiga, gitu. Nah baru ada pidana akan ditambah sepertiga dilakukan oleh pelaku yang pernah dipidana pasal 76C. Nah maksudnya ini yang poin keempat itu dia udah pernah melakukan itu, udah dipidana, udah berbuat, diulangi lagi, berbuat hal yang sama. Nah itu lebih berat lagi. Nah, pasal 81 juga jika terdapat lebih dari 1 orang yang mengakibatkan luka. Nah, maksudnya ini korbannya lebih dari 1. Jadi bukan 1 orang yang dia buat kayak gitu, tapi udah ada 2 atau 3, gitu kan? Nah, itu juga dipidana bisa seumur hidup atau bisa pidana mati, gitu. Jadi jangan harus mati bang, harus begini, nggak semuanya harus mati. Jadi kita ikutin aturan mainnya, gitu. Jadi ada memang ketentuan itu memang mewajibkan dia harus mati, ada yang cuma penjara berapa tahun. Kalau kita sebagai penuntut umum yang maunya seberat-beratnya, cuma undang-undang mengatur hal tersebut. Jadi orang adik-adik kalau bisa lihat berita atau di masalah apapun itu, ya kan, dilihat dulu undang-undang mengaturnya pidananya paling lama itu berapa tahun. Jadi jangan wah ini nggak adil, ini ada permainan di sini. Nah, gitu. Padahal udah ada yang ngatur kayak gitu. Nah, baru pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pembunuhan identitas bagi pelaku pelanggaran ayat 4 dan 5 dapat. Nah ini diberikan kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik. Jadi dia bisa ibaratnya kalau bahasanya itu dimandulkan supaya apa? Nggak ada jatuh korban yang baru gitu. Nah, pasal 76E, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan. Nah ini ya, tipu muslihat, ya kan? Serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Nah, jadi maksudnya itu tipu muslihat. Contoh kayak tadi, aku tadi narik tangan si abang ini, itu termasuk ancaman kekerasan, benar kan? Nah, contoh tipu muslihat, contoh, itu lagi pak. Nah, bang, misal gini kan, adik, aku sayang kali lah ke adik.
ayolah misalnya berbuat itu, ya kan itu. Si adik ini nggak mau, tapi karena dibujuk rayu, nanti abang tanggung jawab, bla 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 bla, akhirnya mau. Itu termasuk pasal 76 tadi, itu termasuk tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan dia bakal tanggung jawab. Aku cinta padamu dan segala macamnya. Nah, setelah kejadian itu biasanya apa? Kalau misalnya adik-adik ini hamil nih, dia pastinya nggak bertanggung jawab, dan itu banyak terjadi misalnya ini. Gitu. Nah, bagi orang yang melanggar pasal 76 tadi akan dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, denda paling banyak 5 miliar. Nah, pidana akan ditambahkan sepertiga. Jadi hampir sama nih dengan pidana yang tadi. Cuman bedanya apa? Modusnya. Yang pertama tadi ancaman kekerasan, yang kedua dengan tipu muslihat. Jadi cuma dua itu modusnya, yang melakukan pelecehan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di kabupaten di sini ya, yang diatur. Nah, ini juga ketentuan pidana yang tadi itu di undang-undang khusus untuk perlindungan anak ini di KUHP, ya kan, kitab undang-undang hukum pidana itu dia diatur pasal 285. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam secara melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Nah, ini biasanya ini untuk kasus-kasus pemerkosaan, pengancaman, pemaksaan lah. Pasal 26, barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, ini juga banyak nih modusnya. Orang di sini kan sering minum minumannya, ya kan gitu, tikus apa segala macam. Dan biasanya itu modusnya juga itu perempuannya dikasih minum banyak, gitu kan. Terakhirnya apa? Pingsan, tidak sadarkan diri. Nah, baru jatuhlah perbuatan persetubuhan itu. Itu banyak juga terjadi di kabupaten ini. Jadi hati-hati, ya kan, apalagi perempuan ini, jaga diri, jangan mau misalnya kumpul sama teman disuruh ini itu, minum ini itu, makan ini itu, hati-hati, karena banyak terjadi seperti ini. Nah, pasal 289, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak dan membiarkan perbuatan cabul, diancam karena perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama, hampir sama dengan yang tadi. Pasal 290 juga seperti itu, yang tidak berdaya atau pingsan tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kalau untuk pidana kebiri juga sudah dijelaskan bahwa pasal 1 ayat 2 dalam peraturan itu menyebutkan tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain kepada pelaku yang pernah dipidana. Jadi syaratnya itu si pelaku itu sudah pernah pidana dengan perbuatan yang sama, tapi dia ulangi lagi. Jadi udah 2 kali dia buat perbuatan yang sama. Nah, baru bisa dikenakan ketentuan pidana kebiri. Jadi kalau misalnya seseorang melakukan pidana baru pertama kali itu nggak bisa langsung dikebiri, gitu. Nah, oke, mungkin untuk tema kekerasan terhadap anak itu yang aku sampaikan tadi. Nah, untuk tema yang selanjutnya, nanti kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan nih tentang kekerasan anak atau yang pernah dialami atau mungkin teman kita alami, kita tahu gitu kan, yang ada yang mau ditanyakan, nanti bisa simpan dulu pertanyaannya, nanti ditanyakan ke orang kakak. Nah, kita masuk ke tema kedua nih. Nah, pemilu. Karena kan sebentar lagi tahun depan kita bakal ngadain pemilihan umum. Nah, mungkin beberapa orang adik di sini tahun depan itu udah bisa jadi pemilih. Nah, nanti gimana itu teknisnya? Apa itu pemilu, ya kan? Dan apa itu isu-isu yang berkembang di masyarakat tentang pemilu itu nanti akan dijelaskan oleh Kak Okto. Jadi diharapkan adik-adik memperhatikan nih, ya kan, materi yang dibawakan oleh Kak Okto. Oke, itu yang bisa aku sampaikan, dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terkait dengan kekerasan seksual kepada anak itu cuma 2 sebenarnya, persetubuhan dan pencabulan. Itu 2 hal berbeda. Yang perempuan rata-rata di kepulauan itu banyak jadi korban. Dari SD sampai SMA banyak yang jadi korban. Banyak yang modusnya pacaran. Kalau kakak pribadi itu tidak pernah melarang adik-adik untuk berteman dengan lawan jenis. Tidak pernah melarang. Tapi harus ada batasan-batasan yang adik buat ketika adik-adik berteman dengan lawan jenis. Tidak apa, berteman dengan lawan jenis kalau output yang dihasilkan atau yang nanti dihasilkan adalah bisa berbareng, kemudian ya tukar sharing masalah misalnya kehidupan sekolah,
masih baik kok, gitu. Tapi poinnya adalah adik-adik yang perempuan tuh harus punya batasan, harus punya tag dulu. Karena semua laki-laki akan selalu mencoba kepadanya. Suatu saat ketika adik-adik itu punya hubungan, gitu ya, dengan lawan jenis, melakukan hubungan itu, suatu saat pasti akan ketahuan entah bagaimana jalan ceritanya. Karena rata-rata yang pacaran ini karena ketahuan semuanya. Akhirnya apa? Orang yang kalian sayangi misalnya ya, cintai, akhirnya jadi masuk penjara gara-gara kesalahan adik juga. Karena adik-adik nggak punya batasan. Hati-hati betul. Nanti ada saatnya kok. Ada saatnya di mana adik-adik ini akan secara peraturan itu dianggap dewasa, sehingga apapun yang adik-adik lakukan sudah tidak menjadi tanggungan orang tua, sudah menjadi apa yang adik-adik lakukan pertanggungjawabannya ke adik sendiri, bukan lagi dibantu oleh negara, kecuali ada sifat-sifat dan unsur-unsur pemaksaan di situ, gitu ya. Tapi kalau sudah dewasa, adik-adik mau ngapain itu akan tidak akan jadi masalah. Masalahnya sekarang masih di bawah umur, gitu ya. Itu yang perempuan. Untuk yang laki-laki, jaga. Kenapa? Pidananya itu minimal 5 tahun, maksimalnya 15 tahun. Coba bayangkan umur sekarang 15 tahun, dipidana maksimal 15 tahun, keluar penjara umur 30 tahun. Kira-kira seumur kakak keluarnya, masih imut-imutnya ini keluarnya langsung udah tua. Iya kan? 15 tahun kalian dalam penjara, keluar sangi kalian dalam mana? Jadi sangi kok jadi kayak gini lah. Iya kan? 15 tahun. Hati-hati ya. Karena rata-rata yang seperti yang kakak bilang tadi, ketahuan akhirnya. Mau jaga serapat apapun, mau jaga serahasia apapun, kalau waktunya ketahuan, baru ketahuan. Hati-hati. Pun juga kalau yang laki-laki ini udah umur dewasa, jangan sekali-kali berpacaran dengan yang masih anak-anak. Karena apa? Apapun yang terjadi, kesalahan itu ada yang di dewasa. Apalagi laki-laki. Banyak sekali umur 21, 22 pacaran sama anak SMP. Akhirnya dipidana, gitu ya. Kakak harap nanti suatu saat entah di 10-20 tahun lagi ketika kalian sudah pada kerja, sudah pada kuliah, sudah pada punya anak, materi yang kakak sampaikan ini berguna untuk kalian yang akhirnya membawa ilmu yang kalian pegang, sehingga kalian tahu ada batasan-batasannya. Batasannya bukan hanya terkait dengan norma, tapi sampai hukum pidana. Ada pidananya. Sayang banget kalau sampai 5-10 tahun di dalam penjara, padahal 5-10 tahun itu kalau kalian kuliah udah lulus 4 tahun ya, 4 tahun udah lulus. Oke, kita masuk pemilu ya. Terus masuk pemilu. Pemilu, apa sih itu pemilu? Ini ada penjelasannya. Jadi kalau mau baca kayak tadi di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, kalau mau baca secara jelas itu di 35 tahun 2014 ya, Undang terkait perlindungan anak. Kalau Undang-Undang Pemilu itu di nomor 7 tahun 2017. Ada di Google, ada kok. Internet masuk kok. Sampai di sini masuk kan? Bisa cari di Google, search Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 untuk pemilu. Ya. Pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih,
Ini ada banyak yang dipilih nih. Ada Dewan Perwakilan Rakyat. Ini nih DPR ini pun dibagi. Ada yang di pusat di Jakarta, ya. Kemudian ada yang di provinsi di Sulawesi Utara, di Manado. Ada pula yang di Kabupaten Kepulauan Sangihe khusus. Ya, jadi DPR itu ada 3 dibagi. Kemudian ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ini di pusat cuma. DPD, biar ada dulu. DPD kalau ditambah DPR RI jadinya MPR. Itulah lembaga satu-satunya yang bisa merubah konstitusi kita. MPR, sidangnya MPR. Jadi gabungan antara DPD dan gabungan DPR RI untuk merubah konstitusi. Contoh, kita mau konstitusinya misalnya kayak kemarin kalau ada di dengar presiden yang 3 kali gitu ya, periode 3 kali, itu nggak bisa serta-merta, harus merubah konstitusi. Kayak misalnya negara kita adalah negara hukum yang berasaskan Pancasila, itu mau dirubah Pancasilanya. MPR itu untuk merubah konstitusi, jadi nggak gampang. Kita itu baru, kalau tidak salah kita baru merubah konstitusi 2 kali kayaknya baru. Gitu ya. Kemudian ada juga kepala daerah, itu juga pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Sebelum sampai ke asas, kita tanya dulu syaratnya untuk jadi pemilih apa sih? Yang pertama, kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan dewasanya 18 tahun. Tapi untuk menjadi pemilih 17 tahun aja sudah cukup. Bukannya yang tahun 17 tapi belum berulang tahun ya. Ngerti ya? Ngerti bedanya ya? Jadi harus berulang tahun. Kalau nggak salah pemilihannya itu nanti Februari 2024. Jadi yang kira-kira Januari berulang tahun dan masih umur 16 tahun ini, di Januari tahun depan udah bisa jadi pemilih. Yang sekarang umur 16. Jadi bisa tahun depan. Februari kalau memang tanggalnya dari pemilihan umum itu lebih dulu dia ulang tahun, dia bisa jadi pemilih. Gitu ya. Kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini akan berperkara. Tapi di dalam putusannya dicabut hak politiknya. Kalau yang dia dipidana biasa saja, nggak ada putusannya itu bisa orang napi-napi itu ada ininya kok, ada tempat nyoblosnya. Tapi ngapain ya? Jadi napinya nyoblos di sana. Itu nyoblos di dekat rumah ya. Oke. Kemudian harus berdomisili di NKRI. Jadi orang Indonesia yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Yang sudah punya KTP elektronik boleh buka. Yang sudah punya KTP elektronik boleh buka. Belum punya KTP semua ini? Kamu dari umur berapa? Oh sudah 17-nya apa? Baru. Nah, ini dia harus mempunyai dibuktikan dengan KTP ini kalau dia sudah dewasa, ya. Nanti akhirnya seperti kakak bilang, nanti ketika baru 17-nya mendekati hari pemilu, kalian harus mengupayakan bahwa kalian masuk menjadi pemilih. Gitu. Pasti didata kok sama kepala desa, biasanya tidak. Kemudian berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP, paspor atau surat perjalanan masyarakat. Jadi dia orang Indonesia aja, dia belum pindah warga negaraan, cuma mungkin dia kerja di luar negeri atau dia liburan waktu ada pemilihan umum gitu ya. Kemudian bagi pemilih yang belum mempunyai KTP dapat menggunakan kartu keluarga. Itu ada jawabannya tadi. Yang nanti 17-nya mendekati pemilihan umum bisa pakai kartu keluarga. Ya. Kemudian tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia atau anggota kepolisian. Kalau kakak ini masih punya hak pilih, masih boleh coblos.
Bapak wakil ini boleh nyoblos. Tapi karena kita semua di sini adalah pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, jadi sifatnya netral, nggak boleh koar-koar pilih mana, tapi masih boleh nyoblos. Udah ya? Kemudian asas pemilu. Nah ini teman-teman, asas pemilu ini diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Asasnya disebut luber jurdil. Kayaknya belajar kayaknya ya, luber jurdil ya. Apa itu luber jurdil? Yang pertama langsung, kedua umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Singkatnya luber jurdil. Gak tahu siapa yang kasih singkatan, tapi begitu luber jurdil. Oke, kita periksa masing-masing. Satu, langsung ini adalah rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan keadaan hati nuraninya tanpa perda. Jadi tak boleh diwakilkan. Jadi misalnya yang tadi 17, Pak titik nih kita cobloskan ini, tidak boleh. Ke mama, ke bapak, opa, oma, ke kakaknya yang lebih tua, titik nih tidak boleh. Jadi harus sendiri datang untuk mencoblos. Belum tahu ke depan itu mencoblos atau gimana, karena belum jelas juga ya. Cuma harus datang ke tempatnya, harus datang. Kemudian umum. Ini dasarnya semua warga yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia yaitu sudah berumur 17 tahun berhak ikut pemilihan umum. Dan warga yang sudah 21 tahun ini berhak dipilih. Jadi kalau ada kan masih belum 21 nih, jadi belum boleh mencalonkan. Gitu ya. Sehingga itu asas ini adalah menjamin kesempatan yang menyeluruh bagi semua warga negara untuk tanpa ada gara-gara ini suku Sangir, wah jangan, dia tak boleh milih, tak begitu. Ini suku Batak, ini agamanya Islam, ini Kristen, ini apa, tak boleh milih. Enggak, semuanya sama, asal persyaratannya terpenuhi. Ya. Kemudian ketiga, bebas. Nih. Tiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan keadaan hati nurani dan kepentingannya. Itu bebas, tidak boleh. Pilih nanti anak kita pukul nih, nggak pilih, laporan, tak boleh. Begini nanti kita bakar dengan ambil rumah, laporan. Atau ini nih nanti kita kasih uang 50, nggak boleh laporin, nggak boleh. Karena apa? Kalian punya beban karena terima uang, gitu. Nggak boleh. Adik-adik laporkan kalau ada yang begitu. Karena itu apa? Itu dilarang. Sama ini ada undang-undangnya. Jadi kalian tuh harus milih, nggak ada beban diancam, dipaksa atau diiming-imingi. Gitu ya. Lanjut, jujur. Nah, asas jujur adalah penyelenggaraan pemilihan umum semua itu yang terlibat harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi jangan suaranya jangan didobel-dobelin. Jadi kamu udah nyoblos, terus kamu mau nyoblos lagi 2 kali. Jujur namanya. Kemudian adil, itu semua orang yang mencalonkan itu enggak harus diperlakukan. Setelah asas ini masuk ke pilkada. Pilkada itu pemilihan kepala daerah. Kalau tidak salah nanti di 2025. Jadi adik-adik kayaknya udah pada bisa milih semua nih 2025 kemungkinan. Yang 15 tahun aja udah bisa nyampe 17 tahun nanti 2025. Kalau tergantung nanti bulan pemilihannya bulan apa ya? Itu pilkada itu memilih bupati dan wakil bupati karena Kepulauan Sang ini masih kabu. Kalau dia kota yang dipilih, hampir wali kota. Kalau dia provinsi Sulawesi Utara dan wakil gubernur. Gitu ya. Tuh, benar pemilihan wakilnya ya. Sama kayak kalau negara Indonesia yang dipilih siapa? Kalau Indonesia, presiden dan
Maruf Amin ya, wakil presiden betul. Gitu ya. Nah, nih, terus menjadi pemilih yang cerdas. Nah, ini anak-anak muda harus menjadi perokok pemilih yang cerdas. Tuh. Kadang-kadang mikir sudah Jo, nggak penting-penting sekali kita. Tapi kalau semuanya beragama begitu, berapa orang di sini? 50 suara mungkin. 50 suara. Jadi kalian mikirnya sudah kita nggak penting pilihan kita, nggak penting. Tapi kalau digabungin satu kelas saja ini 50 suara. Mungkin satu sekolah berapa? Satu kuma berapa? Satu tabungan selatan berapa? Satu sange berapa? Jadi terakumulasi. Makanya suara adik-adik ini penting, jangan main-main. Karena nanti dihitungnya adalah bisa sampai Indonesia. Nah kalau setengahnya saja dari Indonesia mikirnya kita pemilih mudanya mungkin pemilih yang bisa pasti 50 juta orang lah. Nah kalau setengahnya udah 75 juta orang, udah 50 tuh. Gitu ya? Oke. Pastikan mendaftar menjadi pemilih tetap. Jadi yang udah 17 nanti sebelum Februari atau sebelum hari pemilihan, coba lihat udah bisa jadi pemilih apa enggak, gitu ya. Kemudian mencari informasi dan rekam jejak para kandidat serta memfilter berita hoax terkait pemilu. Nah, nih, yang main Facebook boleh tepuk tangan. Yang main Instagram ada tepuk tangan. Yang main Twitter ada? Main Twitter? Tidak ada. Yang main TikTok? Banyak kan di Facebook ya. Di Facebook itu gudangnya hoax, gudangnya berita palsu. Jadi kalau ada dapat berita ya, baca beritanya apa, jangan jadi orang yang malah membaca karena cuma melihat judul. Baca dulu beritanya, kemudian pastikan bahwa berita itu benar, bukan dibikin orang yang tidak bertanggung jawab. Hayati betul apa yang diisinya, sesuai dengan judulnya. Gitu. Jadi harus cerdas pilihnya. Nah, jadi kalau mau cari, tanya sama orang yang lebih tua, gitu ya, sama yang lebih orang tua, kakak, om, tante, opa, oma. Ini orang apa sih kerjanya, gitu? Apa sih yang dilakukan, gitu? Ada nggak sih kerjanya, gitu? Masukan. Tapi orang tua nggak boleh paksa adik-adik untuk pilih siapa. Tapi cuma sekedar saran aja, biar ngerti gitu siapa yang mau dipilih. Ini apa sih? Ada nggak? Buat Kuma ini ada nggak ininya? Kerjanya? Ada nggak prestasinya buat orang-orang ini semua? Termasuk juga kepala desa. Gitu. Jadi nanti kalau ada pemilihan kepala desa, apalah ada ini kan udah bisa milih nih. Kayaknya pola di 2026 mungkinnya 2025 juga kayaknya. Jadi udah bisa milih. Jadi lihat dulu, ini offline yang dulu nih bagus nggak kerja? Sekarang kan nggak tahu nih kerjanya offline di sini mana? Atau mungkin beda-beda tempat tinggalnya ya, beda offline gitu, apa-apa. Lihat dulu rekam jejaknya. Kemudian yang baru, yang lain nyalon, kira-kira gimana? Sudah pernah nyalon kak? Latar belakangnya apa? Gitu ya? Harus cerdas jadi pemilih. Oke? Nah, aktif mengikuti perkembangan informasi soal pemilu. Jadi baca pemilunya itu kapan, kampanyenya kapan. Tapi adik-adik nggak boleh ikut aktif kampanye loh. Nggak boleh ikut kampanye. Adik-adik ini dilarang untuk ikut kampanye. Jalan-jalan pakai baju partai itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh, dilarang. Karena belum dewasa. Boleh-boleh. Apalagi masih sekolah. Nggak penting gitu. Ikut kampanye itu nggak penting. Oke? Memilih dengan kritis. Nih, biasanya pasti ada janji-janji nih. Lihat aja masuk akal nggak janjinya. Nanti kita bikin kampung Kuma punya mall. Realistis.
saja nggak punya mall, apalagi mau Kuma lagi. Ya kan? Kita nanti mau bikin di Kuma ini sekolah kita 3 lantai. Mana ada sekolah 3 lantai di tahun aja nggak ada? Ya, jadi cari yang realistis, yang bisa dicapai, yang bisa dilogis, yang kita kayaknya ini bisa deh dilakukan. Misalnya kita mau menggalakkan tempat sampah di setiap daerah, itu kan masuk akal gitu ya, kalau bicaranya ya, harus seperti ya. Karena ini perbedaan antara janji dan kinerja. Nah, seperti tadi, janji itu kadang-kadang nggak realistis. Nanti pemilih di sini kita kasih rumah gratis, dia aja belum tentu punya rumah, ya kan? Gitu ya. Next. Nah, adik-adik, itu tadi pemilu. Kalau ada yang ditanyakan nanti 1 kali semuanya ya, terkait dengan perlindungan anak pemilu. Nah, kita ini kalau ada yang mau kejaksaan kerjanya apa sih? Ngapain aja? Itu kita punya website di https://2kali-strip.kepulauansangi.kejaksaan.go.id/. Kalau bahasa Korea www, ya, www dan tidak Kepulauan Sangi itu tulisannya. Kalau apa sih website nggak jauh, nggak zaman. Kita punya Facebook di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangi. Ada Facebooknya. Kemudian ada Facebook ini apa? Tempat post. Kita punya Instagram di @kejari Kepulauan Sangi. Terus kalau cuma ala videonya cuma sedikit di Instagram, kita punya YouTube. Jangan lupa subscribe, like, karena kalau itu gratis. Ya, tapi ini untuk kerjanya kantor, jadi nggak ada uangnya, nggak ada. Jadi memang cuma mau share aja kalau ada itu pengen lihat kerjanya Kejari Kepulauan Sangi ini ngapain aja. Gitu ya. Nah, setelah materi-materi ini, mungkin kakak kembalikan dulu ke kepala sekolah jadi moderator. Ya, kemudian kalau adik-adik mau tanya gitu ya. Kalau kakak ada kesalahan dari dalam menyampaikan materi, kakak minta mohon maaf, kakak kembalikan ke kepala sekolah, boleh lah satu kakaknya. Apakah konsekuensi atau hukumannya sama dengan pelecehan yang dilakukan oleh rakyat biasa? Dan pertanyaan yang kedua menyangkut tentang pemilu. Pertanyaan kedua, mengapa TNI Polri tidak memiliki hak pilih? Terima kasih. Pelecehan yang dilakukan oleh pemerintah, aparat, apakah sama hukumannya dengan rakyat biasa? Tadi kan gitu pertanyaannya. Nah, nih, jadi bisa lihat nih di ayat 3. Ya kan, disebutkan di situ pidana akan ditambah 1/3 jika dilakukan oleh orang tua, wali, keluarga pengasuh, pendidik, aparat, atau dilakukan lebih dari 1 orang secara bersama-sama. Nah, jadi kayak aparat, contoh kayak guru yang tadi kakak bilang, atau penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, ya kan itu hukumannya ditambah 1/3. Maksud 1/3 ini gimana kak? Nah, contoh di situ. Di situ yang pertama dibilang penjara yang ayat 1, penjara paling tidak 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Jika misal hakim, ya kan kita tuntut 15 tahun, hakim juga mengabulkan 15 tahun. Tapi yang melakukan adalah misal polisi atau jaksa, itu ditambah 1/3 lagi dari hukuman. Jadi 1/3 dari 15 tahun adalah 5 tahun. Jadi total hukumannya itu yang dia jalani adalah 20 tahun. Jadi jelas lebih berat dibanding rakyat biasa, paham? Nah, yang kedua, mengapa TNI Polri tidak ada hak pilih? Jadi memang konstitusi kita mengamankan TNI Polri itu adalah sebagai alat negara yang menjamin keamanan dan ketertiban. Jadi kalau alat negara ini ya kan punya hak pilih atau dibolehkan untuk misalnya berkampanye gitu kan, itu bisa terjadinya sebenarnya itu tidak terlaksana tata negara yang baik. Jadi dia bisa chaos. Kenapa bisa seperti itu kak? Karena mereka ini pegang senjata adik-adik, ya kan? Nah senjata ini bisa jadi alat untuk menentukan kekuasaan itu tidak sesuai konstitusi dan mengancam rakyat. Kita bisa lihat di contoh kayak mana tetangga dekat kita ASEAN, Myanmar.
Ya kan? Sampai sekarang itu junta militer masih berkuasa di sana. Itu gara-gara apa? Karena militernya itu bermain politik. Terjadi apa? Dampaknya ke negara itu tidak stabil. Ya kan? Kalau negara tidak stabil, otomatis ekonomi, investasi itu, investor itu nggak bakal berani masuk. Kenapa nggak berani masuk? Contoh kayak gini, misal nih, adik-adik semua pengusaha nih mau usaha tambang, tapi di tambang itu selalu musuh. Gimana kita mau balik modal gitu? Jadi bakal negara itu nggak bakal maju. Nah itulah makanya kenapa TNI Polri itu dilarang untuk punya hak pilih.